Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurnal Pendidikan. Pada topik pembahasan kali ini adalah beberapa kru dalam film atau film pendek yang dapat kalian terapkan dalam sebuah produksi. Dan selamat datang kembali di Jurnal Pendidikan Multimedia. Alasan mengapa kalian harus mengetahui ini adalah agar kalian dapat menerapkan dalam sebuah film atau produksi, dapat berkomunikasi secara baik dalam formal ataupun non-formal, secara grup atau bersama, dan agar sebuah sistem kinerja dapat terkendali dan struktur dengan rapi, agar kalian memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan kewajiban dalam suatu produksi film atau film pendek. Maka dari itu, kalian harus mengetahuinya dan selalu belajar dalam penerapannya dan post production yang harus kalian selalu pelajari. Secara garis besar, beberapa tipe ataupun grup-grup yang kalian harus tahu adalah akan dibagi ke dalam beberapa departemen. Beberapa departemen di sini adalah beberapa pembagian atau kru, seperti departemen produser, departemen sutradara, departemen artistik, dan akan dibagi-bagi ke dalam beberapa sistem atau kru sendiri. Kemudian, penting atau tidak kita menerapkan sebuah sistem production ini? Saya jawab, sangat penting, karena dengan adanya ini kita dapat melakukan kinerja atau sebuah production secara tertata dengan rapi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dan agar tidak ada yang mempunyai nganggur atau seperti bahasanya malah, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya agar suatu karya atau film atau short film terhasilkan dengan sangat baik dan banyak dinikmati oleh banyak orang. Apalagi jika kita sudah membuat suatu karya atau film tersebut dan dapat diapresiasi oleh banyak orang, mungkin itu menjadi sebuah kebanggaan besar bagi kita dalam kru, khususnya dalam sebuah post production ataupun production film. Yang pertama, ada departemen produksi. Departemen produksi ini adalah yang bertanggung jawab atas keseluruhan dalam pembuatan film ini dan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada dalam suatu film dari mulai awal dia kerja sampai dengan akhir dia bekerja. Kemudian di departemen ini adalah mereka harus mencari founding, mencari aktor, mencari talenta yang dirasa cukup baik untuk menjalankan suatu project ini, hingga melakukan suatu supervisi dalam prospek pengerjaan film ini. Produser pelaksana atau line producer, atau bisa dikatakan sebagai tangan kanan dari produser yang bertugas merancang, mensupervisi, bertanggung jawab, dan membantu sebuah tugas produser itu sendiri dengan bertanggung jawab sama halnya dengan produser dari mulai aktor, sutradara, dan kru-kru yang ada di bawahnya. Dia juga lah yang bertanggung jawab atas platform, budget, dana, dan sistematika dalam suatu production tersebut. Produser pelaksana ini menjalankan kegiatan tersebut dalam setiap hari. Maka dari itu, tanggung jawab sebagai produser adalah suatu hal yang berat dan menjadi suatu kesatuan ataupun hal yang bangga, namun juga memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan mengatur budget, mencari sponsor, mengatur supervisor, mengatur jalannya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian, manajer unit produksi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di sini dan bertanggung jawab terhadap fisik, bukan kreatif dari suatu pembuatan film. Ia harus memastikan bahwa semua kru dalam keadaan baik, sebuah peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan normal, tidak ada trouble, kerusakan yang terjadi dalam sebuah produksi. Kemudian, memastikan dan menetapkan suatu logistik yang akan digunakan atau akan masuk ke dalam suatu sistem produksi. Akuntan produksi. Nah, akuntan produksi di sini sudah ada kata akuntan yang akan bertugas sebagai pemeriksa ataupun pengendali dalam keuangan yang digunakan dalam suatu produksi film atau film besar. Kemudian ada manajer location. Manajer location di sini bertugas untuk menata lokasi yang digunakan, mengurus perizinan, mengurus keuangan dalam lokasi yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada departemen penyutradaraan atau sutradara yang bertugas sebagai memimpin jalannya suatu film dan mengontrol suatu film tersebut agar berjalan dengan baik dan memiliki wewenang agar mengubah-ubah skenario ataupun memiliki konsep itu sesuai dengan kemauan dan
arahan dari sutradara. Maka dari itu, sutradara memiliki ambil alih yang sangat besar untuk suatu proyek film ini dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar juga. Dalam sebuah karya atau film, di mana dia akan menghasilkan bagus atau tidaknya itu bisa dikatakan tergantung sutradara yang bertugas untuk memimpin satu jalannya produksi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya agar karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang dan dapat diterima oleh banyak orang sekaligus menjadi appreciate untuk banyak orang. Kemudian ada asisten sutradara. Asisten sutradara ini bisa dibagi menjadi 1 orang atau 2 orang, yang dimana bertugas menjadi asisten atau pembantu dari suatu sutradara dalam melakukan kinerjanya, yang dimana mengurus kru, mengurus lokasi, mengurus peralatan, mengurus sebuah sistem produksi itu sendiri bagaimana, dan membantu juga dalam suatu konsep atau cerita yang ingin digambelangkan dalam suatu produksi film. Casting director. Casting director, sudah ada kata casting, itu berarti memilah-milih suatu aktor yang akan digunakan dalam suatu produksi film dan memilih dengan sebaik-baiknya agar tidak mengolor-ngolor waktu dalam produksi film itu sendiri, dengan memilih talenta-talenta yang terbaik dan memiliki peluang untuk menjadi aktor. Kemudian ada departemen kamera. Nah, sudah ada kata kamera, yaitu berarti kameramen dalam suatu produksi film. Kameramen di sini yang bertugas yang utama adalah mengukur ukuran gambar, mengukur suatu sudut ukuran gambar yang mana sudah ditetapkan sebelumnya dan menghasilkan dan menata dengan sebaik-baiknya agar suatu karya atau film ini dapat divisualisasikan dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab atas semua produksi dalam kameramen yang akan digunakan dalam suatu production. Ada operator kamera. Operator kamera di sini adalah mengontrol suatu jalannya sistem kamera dan memvisualisasikan sebuah sistem kamera yang akan digunakan dalam suatu proyek. Clapper. Nah, mungkin ini sangat asing ataupun bahkan asing bagi kalian. Clapper ini biasanya orang yang memiliki ataupun yang memegang, bisa dikatakan cetak-cetoknya dari sebuah produksi film, yang dimana action yang seperti itu, yang dimana bertugas mengukur ataupun menulis bagaimana scene berapa, sudah di mana, memiliki tag berapa, yang seperti itu. Setiap gambar yang diambil ataupun yang diciptakan dan yang dihasilkan memiliki nilai ataupun shot, seperti scene berapa, shot berapa, director siapa. Nah, akan untuk mempermudah ketika pengeditan. Kemudian ada orang untuk mengurus lighting. Nah, di sini adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap lighting yang akan bekerja dan akan digunakan dalam suatu production film untuk menghasilkan suatu pencahayaan yang sangat baik, dan ini dibutuhkan ketelitian atau seni dalam pembuatan film tersebut. Kemudian ada departemen artistik atau artistik di sini adalah yang terlibat dalam suatu seninya. Nah, di sini adalah seninya dalam suatu production film, di mana dia akan mengurus segi warna atau sRGB dari suatu production film dan mengurus itu wardrobe, apa yang akan digunakan, penataan dari sebuah meja ataupun hal lainnya yang bersifat untuk memperindah suatu tampilan dalam dan memvisualisasikan agar hasil yang diciptakan menjadi enak dipandang dan dapat diterima oleh banyak orang, dan pastinya bisa dinikmati oleh mata kita. Kemudian ada departemen suara atau sound. Nah, kemudian di sini adalah bertanggung jawab atas sound ataupun yang akan digunakan seperti mic dan lain sebagainya dalam suatu production film, dan bertugas untuk menata suatu mic yang akan digunakan untuk menghasilkan suara yang bagus. Kemudian ada departemen tata rias. Nah, tata rias ini adalah untuk mengurus satu make up ataupun satu kecantikan dari production ataupun aktor-aktor yang akan ditampilkan dalam sebuah produksi film tersebut. Kemudian yang terakhir, departemen post production. Nah, di sinilah post production ataupun editor bertugas untuk memilah-milih syuting yang telah dihasilkan dan membuat alur cerita menjadi lebih fun lagi, menjadi lebih tertata lagi, menjadi lebih terarah lagi dan dapat disaksikan oleh kita semua. Nah, tugas editor juga di sini sangat penting. Mengapa? Karena di sini editor menghasilkan hasil akhir dari suatu production film. Nah, di sini editor juga memiliki beberapa asisten yang mereka gunakan untuk menjalankan suatu editing agar terciptanya suatu film yang baik, yang bagus, dan baik dinikmati oleh banyak orang, kemudian bekerja dengan cepat. Dalam departemen editor ini terbagi juga ke dalam beberapa kinerja. Dalam departemen editor ini terbagi juga ke dalam beberapa sistem kinerja, yaitu seperti sound designer dan visual effect dalam
editing suatu karya. Oke, mungkin itu saja beberapa garis besar yang digunakan dalam suatu sistem production film. Semoga dengan adanya ini kalian bisa memahami suatu tugas atau penugasan yang secara gambarnya lebih besar dalam suatu film. Mungkin nanti akan aku buat lagi video yang singkat lagi untuk film pendek. Mungkin dengan adanya ini kalian bisa memahami secara garis besar dan keseluruhan dari penugasan suatu film production. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga kalian memahaminya dan terus belajar multimedia. Jangan lupa untuk mempraktekkan dalam suatu sistem produksi yang ingin kalian ciptakan atau ingin kalian produksi. Saya Hanaf Muntakin, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.